Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Ayu Rahmadaniati, NIM 114220015. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dimana berjudul penggunaan redox, koagulasi dan flokkulasi dan desinfeksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang beranggotakan Endang Rahayu Ningsih NIM 114220009, kemudian saya sendiri Putri Ayu Rahmadaniati NIM 114220015, kemudian ada Adelia Agatha NIM 114220035. Di sini pada pendahuluan yaitu reaksi redox, koagulasi, flokkulasi dan desinfeksi terjadi dalam berbagai proses kehidupan. Kemudian redox, koagulasi dan flokkulasi dan desinfeksi memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan diskusi dalam laporan yang kami buat yaitu apa yang dimaksud dengan redox, kemudian apa yang dimaksud dengan koagulasi, flokkulasi, kemudian apa yang dimaksud dengan desinfeksi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana konsep reaksi oksidasi dan reduksi, koagulasi dan flokkulasi dan desinfeksi. Yang terakhir yaitu apa saja penggunaan redox, koagulasi dan flokkulasi dan desinfeksi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui apa itu redox, koagulasi, flokkulasi dan desinfeksi, kemudian mengetahui konsep reaksi redox, koagulasi, flokkulasi dan desinfeksi, kemudian untuk mengetahui penggunaan redox, koagulasi dan flokkulasi dan desinfeksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian akan dilanjut oleh Endang Rahayu. Selanjutnya yaitu adalah pengertian redox, yaitu redox sendiri adalah reaksi yang melibatkan perpindahan elektron antara spesies kimia terdiri dari oksidasi atau kehilangan elektron dan reduksi untuk menerima elektron. Menurut Fauziah, reaksi redox ini termasuk reaksi yang disetarakan karena sulit menentukan koefisien yang sesuai. Dalam reaksi ini, elektron yang dilepaskan oleh zat yang mengalami oksidasi akan tetapi oleh zat itu yaitu mengalami reduksi. Untuk prosesnya sendiri yaitu terdiri dari dua proses, yaitu yang pertama ada oksidasi yaitu kehilangan elektron, dan yang kedua yaitu reduksi yaitu mendapatkan elektron. Selanjutnya yaitu ada konsep redox, yaitu yang pertama yaitu mengikatan dan pelepasan oksigen, yaitu ada oksidasi, dan reduksi yaitu pengikatan oksigen yang pelepasan. Untuk yang kedua yaitu ada pelepasan dan pengikatan elektron, oksidasi, dan ada reduksi. Untuk oksidasi yaitu kehilangan elektron, untuk reduksinya yaitu mendapatkan elektron. Yang ketiga yaitu ada perubahan bilangan oksidasi, yaitu ada oksidasi yaitu dengan meningkatkan bilangan oksidasi atau bilox. Yang kedua yaitu ada reduksi yaitu menurunkan bilangan oksidasi. Untuk reaksinya ada di samping. Selanjutnya itu ada penggunaan redox dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama yaitu pengolahan limbah batik, yang kedua zat pemutih pakaian, dan yang ketiga yaitu proses oksidasi pada buah apel. Selanjutnya itu ada pengolahan limbah batik, yaitu proses elektrodegradasi untuk menggunakan reaksi redox untuk menghilangkan zat warna dari limbah. Dan yang kedua yaitu ada zat warna yang merupakan senyawa-senyawa organik akan terurai karena ada agen pengurai atau oksidator buah, yaitu asam hipoklorit yaitu HClO dan ion hipoklorit yaitu ClO. Untuk reaksinya yang terjadi dalam sel elektrolisis yaitu ada katoda yaitu reduksi 2H2O plus 2E, terus di yang kedua yaitu 2OH plus H2. Untuk selanjutnya itu ada anoda yaitu dengan oksidasi 2Cl yaitu dihasilkan Cl2 plus 2E, dan reaksi selnya yaitu 2Cl plus 2H2O dan menghasilkan 2OH plus H2 plus Cl2. Terus selanjutnya ada Cl2 plus 2OH dihasilkan Cl plus min plus ClO plus H2O. Yang selanjutnya
akan dilanjutkan oleh saudari saya. Oke, selanjutnya yaitu zat pemutih pakaian yang dimana natrium hipoklorit atau NaOCl yang mengalami reaksi redoks untuk menghilangkan noda. Kemudian zat pemutih dilarutkan dalam air, NaOCl akan terurai menjadi Na+ dan ClO-. Ion ClO- akan tereduksi menjadi ion klor dan ion hidroksida. Untuk reaksinya yaitu ClO- plus H2O plus 2E- kemudian menjadi Cl- plus 2OH-, yang dimana ClO- akan berubah menjadi ClO- akan terurai menjadi -1 atau Cl-. Kemudian proses oksidasi pada buah apel yaitu oksidasi enzimatis yang menyebabkan perubahan warna coklat pada apel yang telah dipotong. Kemudian warna coklat yang dihasilkan terjadi karena reaksi antara beberapa elemen yaitu besi, oksigen, dan enzim trirosinase yang akan mencetus perusakan sel di dalam buah tersebut. Kemudian untuk pengertian koagulasi dan flokkulasi yaitu metode pengelolaan air yang bertujuan untuk menghilangkan partikel tersuspensi dan zat organik. Untuk prosesnya itu sendiri terdiri dari dua, yaitu koagulasi yang dimana bahan kimia seperti alum atau FeCl3 untuk menetralkan muatan partikel. Kemudian adalah flokkulasi, membentuk gumpalan yang lebih besar agar mudah diendapkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Adelia Agatha. Baik, untuk konsep koagulasi flokkulasi itu, dari koagulasi itu merupakan bahan kimia koagulan seperti aluminium sulfat dari klorida atau polyaluminium klorin yang ditambahkan ke dalam air untuk menetralkan muatan mikro negatif pada partikel polaris sehingga partikel saling mendekat dan menggumpal. Kemudian untuk flokkulasi itu dilakukan setelah koagulasi dengan pengadukan lambat yang dapat memperbesar gumpalan partikel ataupun flok. Kemudian penambahan bahan flokulan seperti polimer anionik atau kationik dapat membantu pembentukan flok yang lebih besar dan lebih mudah mengendap. Next, untuk penggunaan koagulasi flokkulasi dalam kehidupan sehari-hari, koagulasi dan flokkulasi itu digunakan dalam pengolahan air minum dan limbah untuk menghilangkan kotoran yang tidak dapat mengendap secara alami. Kemudian, koagulasi flokkulasi juga digunakan untuk menghilangkan kotoran atau bahan pencemar dari air yang digunakan untuk irigasi. Selanjutnya, koagulasi flokkulasi digunakan dalam pengolahan limbah industri untuk menghilangkan bahan padat atau kotoran yang ada dalam air limbah dan digunakan untuk membersihkan air kolam renang untuk menghilangkan kotoran yang tidak terlihat seperti kuman atau partikel halus sehingga air tetap jernih. Kemudian selanjutnya disinfeksi. Pengertian dari disinfeksi yaitu memusnahkan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit. Selain itu, desinfeksi merupakan benteng manusia terhadap paparan mikroorganisme patogen penyebab penyakit, termasuknya di dalam virus, bakteri, dan protozoa parasit. Pemusnahan patogen dan parasit dengan cara desinfeksi sangat membantu dalam menurunkan wabah penyakit akibat konsumsi air dan makanan. Untuk prosesnya terdiri dari proses penghilangan atau pengurangan mikroorganisme patogen dari permukaan atau benda dengan menggunakan metode fisik maupun kimia. Untuk konsep desinfeksi itu ada dua, yaitu dengan menggunakan bahan kimia dan metode fisik. Untuk penggunaan bahan kimianya itu seperti menggunakan klorin, alkohol, hidrogen peroksida atau senyawa lainnya yang digunakan untuk membunuh atau menginaktivasi mikroorganisme di permukaan.
Kemudian untuk metode fisiknya itu seperti penggunaan panas, misalnya autoclave atau pemanasan, maupun sinar ultraviolet atau UV untuk merusak struktur mikroorganisme. Penggunaan desinfeksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu diterapkan dalam penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah dengan berbagai metode yang dipilih berdasarkan efektivitas dan dampak lingkungannya. Contohnya pada pengelolaan air minum, klorinasi adalah proses untuk pengaman terhadap mikroorganisme patogen. Untuk reaksi yang terjadi dalam senyawa klor itu, Cl2 atau gas klor plus H2O itu menjadi HOCl atau asam hipoklorit plus hidrogen plus klor. Next. Untuk kesimpulannya, reaksi redox itu merupakan reaksi yang melibatkan perpindahan elektron antara zat yang mengalami oksidasi atau kehilangan elektron dan reduksi atau menerima elektron. Kemudian, koagulasi flokkulasi merupakan metode pengolahan air yang bertujuan untuk menghilangkan partikel tersuspensi dan zat organik. Selain itu, desinfeksi bertujuan untuk membunuh atau menonaktifkan mikroorganisme patogen guna mencegah penyebaran penyakit. Ini hasil dari diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.